Shalom jemaat GPD Kasih Immanuel, apa kabar semuanya? Saya percaya sudah dalam kondisi yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita kembali beribadah online untuk kesekian kalinya, dan kita tetap mau fokus kepada firman Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, saudara akan mengalami berkat Tuhan dari setiap kebenaran yang akan dibagikan. Hari ini saya akan share buat saudara tentang sesuatu yang sangat-sangat penting tentunya buat kita semua untuk kita renungkan. Yaitu tema hari ini adalah lindungilah pikiranmu. Beberapa waktu yang lalu saya share buat saudara tentang perlindungan Tuhan secara umum. Tapi hari ini kita mau masuk perlindungan Tuhan di dalam pikiran kita, terutama di dalam kegiatan kita sehari-hari tentunya. Suatu kali saya sedang makan malam di rumah, ya. Beberapa hari yang lalu, mungkin saudara ingat beberapa hari yang lalu itu tiba-tiba malam-malam itu hujan sangat keras sekali, mendadak sekali. Kita waktu itu sedang siap-siap mau makan malam, ya istri saya sudah menyiapkan bakso hangat, anak-anak saya sudah berkumpul di meja makan, lalu tiba-tiba terdengar suara deru hujan yang begitu keras sekali, dan kilat petir bersaut-sautan, mengguntur ya, kadang sekali membuat kita kaget. Tetapi pada waktu kita sedang makan itu, kita tidak berhenti makan, tapi kita terus melanjutkan, bahkan kita ngobrol dengan anak-anak ya, kita saling bercanda sambil kita makan, menikmati makan malam. Cuaca di luar tetap hujan, guntur tetap ada, tetapi kami tetap bisa menikmati makan malam kami dengan begitu nikmatnya, seperti tidak terpengaruh apa-apa. Tapi beda sekali mungkin buat saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan. Ya, mereka di luar, ya, mereka sedang berkendara motor, mungkin mereka pasti panik. Aduh, hujan, ya, harus mencari tempat untuk berteduh. Ya, mungkin saudara juga bayangkan bagaimana orang-orang yang homeless, yang tidak punya rumah, mereka harus mencari mungkin di bawah jembatan dan sebagainya. Dan pasti mereka juga terkena percikan hujan. Bahkan mungkin mereka sempat terkena hujan. Mungkin baju mereka menjadi basah. Bahkan sebagian banyak orang mungkin yang tidak ada di dalam tempat perlindungan itu mengalami mungkin sakit. Ketika saya ada di dalam perlindungan di dalam rumah, kami tetap bisa menikmati makan malam, kami tetap nyaman, kami ada damai sejahtera, dan itu tentu membuat saya berpikir, waduh, betapa luar biasanya ya, pentingnya perlindungan buat setiap kita. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Firman Allah dalam kitab yang kita baru baca, Tuhan ingatkan untuk kita memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Fokus kita pagi hari ini adalah lindungilah pikiranmu. Mari katakan kanan kirinya, di mana saudara berada saat ini, katakan lindungilah pikiranmu. Lindungilah pikiranmu. Kita sedang berbicara tentang perlindungan. Banyak anak-anak Tuhan mengapa mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami yang namanya intimidasi. Sederhana, itu menandakan bahwa kita sedang ada di luar perlindungan. Kita sedang mengalami yang namanya akibat dari berbagai serangan-serangan dari luar, sehingga kita tidak ada sama sekali perlindungan, tidak punya perisai untuk menahan serangan-serangan tersebut. Nah, gimana caranya? Firman Allah mencatat sebuah kata yang penting, yaitu apa? Pelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Supaya saudara ada dalam perlindungan. Saudara harus mengerti yang namanya memelihara pikiran kita di dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk memelihara pikiran kita di dalam Tuhan? Satu hal yang saya mau share yang pertama, yaitu gimana cara kita untuk melindungi pikiran kita dari serangan-serangan yang iblis akan siapkan buat kita. Yang pertama, untuk kita memelihara adalah memberi makanan atau memberi asupan. Kalau kita memelihara misalnya binatang piaraan, entah anjing, entah mungkin kucing, entah mungkin burung, kita memelihara. Atau mungkin saudara ada yang hobinya memelihara tanaman. Ya, apa yang kita lakukan?
Setiap hari kita harus memberi asupan, memberikan makanan buat mereka. Kalau kita punya anak juga, kita harus memberikan makanan. Nah, memelihara pikiran sama seperti itu. Kita harus memberi makan pikiran kita, memberi asupan yang berkualitas tinggi supaya apa? Supaya mereka bertumbuh, mereka kuat, mereka menjadi bertumbuh dengan sehat. Salah makan bisa menyebabkan penyakit. Bagaimana dengan pikiran saudara dan saya? Kita harus memberi asupan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, berulang-ulang saya share buat saudara, pentingnya merenungkan, membaca, merenungkan, dan menulis atau mencatat setiap firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Proses ini penting buat kita untuk menjaga, memelihara pikiran kita. Kalau membaca saja bagaimana? Firman Allah berkata, renungkanlah. Jadi prosesnya tidak hanya sekedar membaca. Jadi setelah membaca kita harus mulai masuk proses berikutnya, yaitu merenungkan. Dan juga mencatat. Mengapa mencatat penting? Firman Allah sendiri ada di tangan kita. Itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit Alkitab. Setiap tulisan itu ada yang mencatat kejadian demi kejadian. Dicatat sehingga kita bisa membacanya hari ini. Menjadi berkat buat banyak orang. Ketika kita mau memelihara hati dan pikiran kita, yang pertama kita harus lakukan setiap hari adalah membaca, merenungkan, dan mencatat firman Tuhan. Lakukan ini setiap hari, saudara. Saudara akan melihat pikiran saudara akan ada dalam perlindungan. Renungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Catat firman Tuhan, catat tanggalnya. Pada waktu kita mulai merenungkan firman Tuhan, mencatat dalam sebuah grup WhatsApp, ya, apa yang terjadi? Kita melihat catatan kita setahun yang lalu dan 2 tahun yang lalu ada perubahan. Kita melihat ada pertumbuhan pola pikir. Kalau kita nggak mencatat, kita nggak tahu sejauh mana kita sedang bertumbuh. Kita tidak tahu seberapa jauh kita sedang mengalami perubahan berkat Tuhan. Catat setiap berkat Tuhan yang kita dapat dari firman Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Memberi asupan yang lain adalah hati-hati dengan asupan-asupan yang beracun, saudara. Hati-hati. Dalam Markus 7 ayat 21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Dari dalam hati kita bisa timbul kejahatan, percabulan, pencurian, bahkan pembunuhan. Semua kejahatan ini juga timbul dari dalam hati orang. Kenapa bisa seperti ini, saudara? Karena yang ditabur bukan firman Tuhan. Yang ditabur adalah setiap hal-hal buruk, racun yang dimasukkan ke dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita tidak ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Penting banget makanya kita menjaga apa yang masuk dalam pikiran dan hati kita. Batasi, bahkan cegah hal-hal beracun yang negatif masuk dalam pikiran kita. Membatasi pikiran kita dari informasi-informasi asupan yang negatif, yang beracun. Berkali-kali saya berbicara buat teman-teman di anak-anak muda, bahkan di grup-grup WA. Ingat, apa yang kita kirim di grup itu bukan kita saja loh yang nonton. Bukan kita saja loh yang membaca. Ada banyak orang di dalam sana. Ketika kita mengirim berita-berita, misalnya berita yang belum tentu benar, baru kata grup tetangga, kita hanya memforward, itu cuma 1 tombol aja dia pencet, cet, maka itu terkirim ke bisa puluhan orang. Lalu tiba-tiba ada berita yang lain yang mengcounter bahwa itu hoax. Tapi berita yang pertama sudah masuk dalam pikiran kita. Berita hoax itu udah masuk. Itu beracun. Oleh karena itu jangan sembarangan untuk kita memforward berita-berita tanpa kita mengkonfirmasi. Entah itu berita kesehatan, entah itu berita yang bagus sekalipun tuh kadang-kadang memberi informasi yang bagus, tetapi sebetulnya kita tidak tahu apa itu betul-betul bagus atau tidak. Ketika kita masih ragu, jangan kirim. Dapatkan informasi ya dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan sembarangan. Apalagi saat ini berita tentang COVID-19, virus corona begitu luar biasa.
Gak usah dari grup WhatsApp, dari TV aja udah banyak, dari website, dari Facebook, dari YouTube dan sebagainya. Sudah terlalu banyak. Saya kadang-kadang berkata cukup informasi tentang COVID, ya. Karena apa? Karena kita juga bisa mendapatkan informasi yang valid, yang tepat dari website-website yang resmi. Itu adalah bagian dari memelihara makanan yang positif, firman Tuhan masuk. Baca hal-hal yang baik, saudara. Ya, batasi hal-hal negatif, bahkan stop. Ya, kadang-kadang saya harus keluar dari grup-grup yang selalu mengirim sampah ke dalam pikiran saya, sampah ke dalam handphone saya. Saya mendingan keluar. Kalau nggak saya mute, saya nggak mau ada lagi notifikasi dari grup-grup seperti ini. Buat apa? Ya, karena itu akan mengganggu perlindungan Tuhan atas pikiran saya. Dan saudara, yang berikut, apa yang harus kita lakukan untuk melindungi pikiran kita? Supaya pikiran kita terjaga. Yang kedua, saat kita mau memelihara pikiran kita adalah membersihkan. Membersihkan adalah bagian dari memelihara hati dan pikiran kita. Tidak hanya sekedar memberi makan, memberi asupan, tapi juga membersihkan. Membersihkan ini kadang-kadang bikin males ya, saudara. Kalau kita habis makan gitu ya, kan kita sukanya makannya. Tapi bersihin piringnya, ya, bersihin kotoran-kotorannya males ya. Tetapi bukankah itu adalah satu paket? Ketika kita sedang makan, di tempat lain juga ada bagian yang kotor yang harus kita bersihkan. Membersihkan pikiran kita, itu adalah tugas yang sama pentingnya saat kita memberi makan buat pikiran kita. Ketika kita makan, kita juga jangan lupa membersihkan. Seberapa banyak alat-alat pembersih di rumah kita. Ada sikat, ada pemutih, ya, ada pembersih lantai, ada pembersih baju, ada mesin cuci, ada jemuran. Semuanya tujuannya hanya untuk apa? Supaya bersih. Ini bagian penting untuk kita membersihkan hati dan pikiran kita kapan? Setiap hari. Membersihkan hati dan pikiran kita. Apa itu yang harus kita lakukan? Bagaimana Tuhan Yesus menyucikan dosa kita? Dengan mengampuni. Mengampuni adalah tools untuk kita membersihkan hati dan pikiran kita. Kalau ada kepahitan, sakit hati yang saudara alami, mungkin terhadap pasangan saudara, anak-anak saudara, teman baik saudara, saudara belum bisa mengampuni. Saudara sedang menyimpan sampah dalam hati dan pikiran saudara. Saudara ada dalam luar perlindungan. Saudara mengalami yang namanya kesakitan dari dalam. Akibatnya apa? Saudara tidak mengalami damai sejahtera Tuhan tentunya. Belajar mengampuni. Walaupun saudara, saya tidak bisa mengampuni. Lakukan dengan iman. Mengampuni. Firman Allah berkata apa? Kalau kita tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga tidak mau mengampuni dosa kita. Mengampuni adalah perintah yang penting yang harus kita lakukan. Ini bukan anjuran, tapi ini perintah. Mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Setiap hari, saya biasanya malam, saya membuang sampah dari dapur, dari tempat sampah di dalam, saya keluar malam-malam saya taruh di tempat sampah di luar. Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya kecoa nggak masuk, tikus nggak masuk, ya. Semua yang sampah-sampah ini tuh punya teman-temannya, punya fansnya. Jadi kalau kita taruh sampah, teman-temannya sampah akan datang. Entah lalat datang masuk ke dalam rumah, semuanya akan masuk. Tapi ketika saya membuang semua yang buruk, semua yang kotor, maka mereka akan tetap di luar. Dan rumah tempat perlindungan kita tetap sehat. Kita ingin dong anak-anak kita sehat. Kita ingin dong melihat keluarga kita bertumbuh dengan kuat. Mulai rajin membersihkan hati dan pikiran kita. Berdoa adalah bagian penting dari hal membersihkan hati dan pikiran kita. Kenapa? Pikiran kita itu bukan hanya sekedar pikiran memori, tetapi ada yang namanya imajinasi, saudara. Memori dan imajinasi adalah hal yang sangat penting di dalam bagian dalam pikiran kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mulai masuk ke dalam memori. Tetapi ketika kita mulai mengimajinasikan, kita sedang menghidupkan pikiran kita. Kita sedang menyegarkan.
membersihkan pikiran kita. Ketika kita trauma dalam satu hal, misalnya ada orang trauma dengan kecelakaan, ada yang trauma dengan penipuan, ada yang trauma dengan ketakutan, ada yang trauma dengan binatang-binatang tertentu. Kenapa bisa? Karena imajinasi. Mungkin memorinya sudah lama ada di sana, kejadian negatif itu sudah lama, tetapi saudara seakan-akan masih terjadi saat ini. Kenapa? Karena imajinasinya tidak diperbaharui. Imajinasinya tidak disembuhkan. Ketika kita berdoa pada Tuhan, banyak orang berdoa tanpa imajinasi. Hanya berkata-kata saja. Hanya sedang ngucap aja, ngomong aja, tetapi dia tidak menggunakan imajinasi. Makanya doanya tidak mendatangkan kuasa. Tidak segenap hati. Doa segenap hati adalah doa menggunakan segenap kekuatan pikiran kita. Imajinasi kita. Makanya ketika saya berdoa, saya kadang butuh waktu yang lama. Karena apa? Saya butuh masuk lebih dalam sehingga saya terbentuk imajinasi dalam pikiran saya. Dalam hadirat Tuhan yang begitu kuat. Sehingga orang yang berdoa dengan saya pun akan mengalami hal yang serupa. Karena imajinasi adalah powerful. Imajinasi yang dibersihkan dengan cara berdoa, menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan, apa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada di imajinasi kita? Kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan. Penting banget untuk berdoa sampai masuk level ini. Saudara harus melatih diri kita membersihkan hati dan pikiran kita untuk memeliharanya tetap menjadi kuat. Hal yang ketiga, bagaimana cara kita memelihara pikiran kita supaya pikiran kita dalam perlindungan Tuhan adalah dengan memperbaharui pikiran kita. Dalam firman Tuhan, Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sekali lagi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh dan pikiran kita itu harus diperbaharui. Harus di-upgrade. Harus diperbaharui. Orang-orang yang mengalami kesulitan hari-hari ini, ketika masa COVID-19 ini, kebanyakan orang-orang yang tidak mau memperbaharui pikiran mereka. Mereka nggak mau belajar tentang internet. Mereka tidak mau belajar tentang online. Mereka merasa nyaman. Wong udah dari dulu saya pakai manual, offline, nggak ada masalah. Padahal 5-10 tahun yang lalu sudah mulai online. Sudah mulai orang-orang berjualan dengan online. Tetapi ketika kita tidak mau dibaharui, kita menutup pintu kita, pikiran kita tidak mau dibaharui, maka kita hari ini mengalami kesulitan seperti nggak siap, seperti kaget. Kenapa? Karena kita tidak mau memperbaharuinya. Segala sesuatu yang tidak dibaharui, dia akan rusak. Dia akan kotor, dia akan lemah, dia tidak akan lama-lama berfungsi lagi. Saya punya komputer di rumah, saya beli mungkin 10 tahun yang lalu. Hari ini masih bunyi, masih nyala nggak? Masih bisa dipakai. Tetapi sudah tidak lagi bisa diinstal software-software yang baru. Software-software yang baru udah nggak bisa. Waktu saya install, error. Failed. Gagal. Hang. Nggak bisa bergerak itu komputer. Kenapa begini? Waktu saya sendiri kenapa? Karena memorinya nggak cukup lagi. Hard disknya tidak memadai lagi. Tidak cukup lagi untuk bisa memproses informasi-informasi yang baru. Ini yang menyebabkan komputer saya tidak bisa berfungsi maksimal. Bisanya cuma ngetik dan ngetik saja. Tapi tidak bisa menghasilkan karya-karya hebat. Tidak bisa menghasilkan karya-karya yang bagus untuk masa sekarang ini. Hanya karena tidak mau dibaharui. Memperbarui pikiran memang tidak mudah. Tetapi harus dimulai dari sekarang. Harus mau dibaharui. Kalau tidak diperbaharui, yang keluar yang lama lagi. Yang ratusan tahun itu keluar lagi. Yang puluhan tahun masih itu-itu aja yang kita lakukan. Ya. Strategi yang itu-itu lagi yang kita kerjakan. Lagu-lagu itu yang kita nyanyikan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang baru. Hari-hari ini mari saudara, kita mau membuka hati kita untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Firman Tuhan luar biasa.
selama kita mau mengikuti dan melakukan firman-Nya dengan setia. Mari saudara sudah siapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai. Bapa di surga, kami berdoa setiap perjamuan suci yang kami siapkan di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi, biar mendatangkan kehidupan, mendatangkan kesembuhan dan pemulihan dalam hidup kami dan sekeluarga kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Baik saudara, kita akan memulai perjamuan suci kita pada pagi hari ini. Kita mau ambil roti dengan tangan kanan kita. Kita akan bacakan sebuah firman Tuhan buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang ini adalah tubuh Kristus? Roti ini adalah gambaran tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan karena setiap dosa, setiap kesalahan kita. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Lalu kita ambil anggur dengan tangan kanan kita angkat ke atas. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah darah Yesus? Ini adalah darah yang menyucikan dosa kita, yang menyembuhkan setiap sakit kita, memulihkan kita. Dan saya percaya ini menjadi berkat buat saudara. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur akan kebaikan Tuhan, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu sehingga kami bisa melakukan perjamuan suci ini. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami mengingat pengorbanan-Mu Tuhan buat kami, yang menyucikan kami, menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita sudah di akhir acara ibadah online kita, dan saya percaya saudara diberkati Tuhan, ngalamin perlindungan Tuhan dalam hidup saudara dan juga dalam pikiran saudara. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, untuk firman Tuhan yang memperlengkapi pikiran kami, untuk kami boleh sama-sama terus dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, memberkati usahamu, memberkati pendidikanmu, memberkati tokomu, memberkati apa yang kau kerjakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.